Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tema dakwah kajian akidah yang maghrib ini kita ambil itu berkaitan dengan tawakal ilallah, buah manis dari tauhidullah. Kita ambil dari referensi kitab Ma'ruf yang Fiqh yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Baik, jemaah semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allahu jalla wa 'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk kita istiqamah menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat untuk kita setia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah kenikmatan untuk kita bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tujuan penciptaan kita ke muka bumi ini. Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibarat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kata beliau, setiap kata-kata ya'budun yang terdapat dalam Al-Quran maknanya yuwahhidun, mentauhidkan Allah. Jadi sebuah ibadah yang dibangun di atas landasan tauhidullah, di atas landasan kecintaan karena Allah, cinta dengan perintah Allah, mengharapkan surga Allah, berharap ridho Allah, dan karena takut dengan neraka Allah. Ini tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Jadi dalam rangka menegakkan sebuah ibadah, dan ibadah itu dibangun atas landasan tauhidullah ta'ala. Nah, kalau kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun atas landasan tauhid, kecintaan karena Allah, maka di antara buah manis dari tauhid itu adalah yaitu kita akan memiliki sikap totalitas untuk bertawakal kepada Allah. Nah, jemaah kaum muslimin, tawakal itu berkaitan dengan amalan hati. Jadi dua perkara yang terpenting pada bab tawakal dalam kajian akidah dikatakan, pertama, tawakal itu berkaitan dengan al-i'timadu billah. Hati kita bersandar kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-akhdhu bil asbab, yaitu kita mengambil sebab, kita ikhtiar. Jadi kalau orang dikatakan dia bertawakal, hatinya itu bersandar dengan Allah, dia hanya berharap kepada Allah, dan kemudian dia menempuh ikhtiar manusiawinya. Jadi tidak meninggalkan ikhtiar, tidak meninggalkan usaha, fisiknya berikhtiar, jasadnya berikhtiar, tapi hatinya itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya orang yang bertawakal itu, maka dia akan menjadikan Allah satu-satunya tempat untuk dia beribadah dan tempat untuk dia minta tolong. Ini kan janji kita. Setiap kali kita baca Al-Fatihah itu, kita baca satu ayat yang sangat agung, yang sangat mulia, dan yang sangat dalam maknanya. Kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu itu pakai tasdid atau tidak, Pak? Pakai tasdid ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Di kitab Al-Fatawa dijelaskan kalau ada orang kemudian baca iyyaka na'budu, nggak pakai tasdid dia membacanya, tidak ada penekanannya, maka nggak sah bacaan Al-Fatihah. Ya, bahkan di fatwa yang para ulama dikatakan ketika Al-Fatihahnya nggak sah bacaannya, maka itu akan merusak ibadahnya dan akan membatalkan sholatnya. Ya, karena kita tahu Al-Fatihah itu adalah rukunnya sholat. La sholata illa bi fatihatil kitab. Nggak sah sholat kalau nggak baca Al-Fatihah. Kalau iyyaka na'budu pakai tasdid, maka dalam kajian ilmu tafsir maknanya adalah na'buduka wahdaka wa nasta'inu bika wahdaka. Kami jadikan engkau satu-satunya tempat kami beribadah ya Allah, dan engkau satu-satunya minta tolong hanya kepadamu ya Allah. Tapi kalau iya yang kemudian nggak pakai tasdid, itu maknanya apa? Maknanya matahari. Nah, jadi kalau orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid dia bacanya, berarti dia katakan kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami minta tolong. Ini makna kemusyrikan. Ini yang membatalkan bacaan Al-Fatihah dan ini yang membatalkan sholat. Makanya kata Nabi kita kana rajulu, ada orang kata Nabi kita yusallina sittina sanatan, dia sholat selama 60 tahun. Bayangkan dia sholat selama 60 tahun. Hasilnya la tuqbal. Hasilnya tidak diterima sholatnya. Bayangin 60 tahun dia sholat, nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena batal bacaan Al-Fatihahnya, karena tidak tumakninah sholatnya, karena dia melanggar rukun-rukun dalam ibadah sholat. Nah, makanya ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita bersaksi di hadapan Allah, Allah satu-satunya zat yang kita sembah dan Allah satu-satunya zat untuk kita minta tolong. Nah, jadi ini bentuk sikap tawakal kita kepada Allah, menjadikan Allah sebagai penolong kita. Kita hafal dengan surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, hafal kita semuanya. Ini surat Al-Ikhlas ini Pak. Ya, kalau orang membacanya satu kali itu sama dengan dia membaca sepertiga dari Al-Quran. Berarti kalau antum baca 3 kali Pak, berarti antum sudah mengkhatamkan Al-Quran. Itu nilai pahalanya. Nilai pahalanya. Tapi jangan sampai gak usah katakan Quran deh gitu ya. Baca Al-Quran 3 kali, nggak begitu antum memahaminya ya. Tetap antum khatam Quran, baca Quran, tapi nilai pahalanya. Makanya di antara sunnah-sunnah zikir pagi dan petang, Al-Azkar, Fi-Shabah wal Masa, itu kita dianjurkan untuk baca Al-Ikhlas 3 kali. Mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, ini sunnahnya. Ya, Masya Allah ya. Di Al-Ikhlas itu ada makna tawakal di situ. Ya, ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allahus samad, Allahus samad. Kata para ulama, Allahus samad itu ada 12 makna di dalamnya. Jadi Allahus samad itu dia memiliki 12 makna. Tapi ulama sepakat dengan satu makna. Apa itu satu makna yang disepakati oleh para ulama? Allahus samad maknanya adalah Allah lah zat yang maha sempurna dan semua makhluk butuh kepadanya. Ini makna yang disepakati oleh para ulama. Maknanya banyak. Ada makna Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, Allah tempat mengadu, macam-macam maknanya. Tapi ada satu makna yang disepakati oleh para ulama, Allahus samad. Allah lah zat yang maha sempurna dan semua makhluk butuh kepadanya. Nah, jadi sikap butuh kita kepada Allah ini juga sikap tawakal kita kepada Allah. Ya, apa bukti kita butuh kepada Allah? Jangankan kita, orang-orang kafir zaman dahulu, orang-orang jahil zaman dahulu, Yahudi, Nasrani zaman dahulu, itu lagi kepepet, itu mintanya sama Allah. Dan sebuah riwayat Muslim, Nabi pernah berdialog dengan seorang pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi itu dia habis berdagang, dia habis berniaga, kemudian dia taruh barang dagangannya, dan kemudian dia berpapasan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kenal dengan dia, namanya Khusaid. Kata Nabi, ya Khusaid,
Kam ta'buduna al-yawm ilaha. Kata Nabi, wahai Qusaid, engkau hari ini menyembah berapa Tuhan? Berapa Tuhan yang engkau sembah hari ini? Dia Yahudi ini. Anda kalau punya tetangga non-Muslim berani nggak nanya begitu, Pak? Nggak berani kita, Pak. Tapi Nabi kenapa berani nanya begitu? Ini sebuah dalil, sebuah bukti Nabi kita adalah sosok manusia yang sangat gaul. Nabi kita itu gaul, Pak. Berinteraksi dengan siapapun. Nggak mungkin Nabi berani nanya begitu, berapa Tuhan yang kau sembah kalau Nabi nggak dekat sama dia. Nah, makanya harusnya orang itu makin soleh, makin dikenal begitu. Karena hari ini banyak orang yang sibuk dengan kesolehan pribadi, ya, tapi kemudian dia tidak bisa mensolehkan lingkungannya. Makanya kita tidak hanya butuh orang soleh, kita butuh orang yang muslim, orang yang bisa memperbaiki lingkungannya. Nah, banyak orang yang soleh, rajin ke masjid, rajin beribadah, tapi nggak kenal sama tetangganya. Lihat Nabi kita. Makanya konsep Islam itu mengatakan gaul itu jangan dipersepsikan dengan negatif. Tapi kita sedang berinteraksi dengan siapapun, yang ketemu tegur sapa dengan siapapun. Ini sosok akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sosok orang yang eksklusif, menutup diri, enggak. Nah, makanya Islam itu dikatakan kalau untuk berinteraksi, untuk bertegur sapa, untuk berperilaku baik, untuk bertutur kata sopan, itu berhak dengan siapapun dan apapun agamanya. Tapi kalau untuk memilih sahabat, memilih teman curhat gitu ya, memang itu tidak boleh dengan siapapun. Karena syariat kita membatasi dengan sebuah dalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, as-sahib wa huwa sahib. Sahabat itu dia menarik, dia narik. Kalau dia sahabat yang baik, dia akan menarikmu menuju surga. Kalau dia sahabat yang buruk, dia akan menarikmu menuju neraka. Nah, jadi ini akidah Muslim ya. Anda ketemu dengan orang, ya, apapun, ya. Kalau antum yakin dia Muslim, apapun keadaannya, ketemu sama dia, ucapkan salam. Assalamualaikum ya akhi, ucapkan salam. Ini agama kita mengajarkan. Karena di antara tanda-tanda makin dekatnya kiamat, dalam hadis Sahih Bukhari Nabi kita mengatakan, ketika orang hanya merasa dekat dengan kelompoknya saja, dia mengucapkan salam hanya dengan kelompoknya saja, dia hanya mau salaman dengan kelompoknya saja. Kata Nabi kita, kaidah mengucapkan salam itu, kata Nabi kita, antusallimu man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kalian kenal maupun kepada orang yang tidak kalian kenal. Lihat ya. Dan Nabi kita mengatakan, kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian ingin berkasih sayang di antara kalian, jika kalian ingin diperkuat persaudaraannya di antara kalian, karena Nabi apa jalannya? Afsus salam bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Cuma kalau beda agama, beda akidah, udah cukup sapa aja. Gimana gambarnya sepakat itu aja ya, kalau beda akidah. Nah ini sosok Nabi kita. Nabi nanya sama Qusaid, kata ya Qusaid, kamu ta'budul yawm ilaha. Berapa Tuhan yang kau sembah hari ini wahai Qusaid? Kata Qusaid, sab'atan. Aku nyembah, kata dia, aku sembah 7 Tuhan, kata dia. Banyak Tuhan. Ya, dia katakan sittatan fil ardi wa wahidatan fis sama. Aku sembah Tuhan 6 di bumi dan 1 yang di langit. Yang lain maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nyembah 6 Tuhan di bumi. Dia sembah matahari, dia sembah rembulan, dia sembah pohon, 6 di langit. Kata Nabi, fa ayyuhum ta'budu li rahbatika wa rahbatik. Qusaid, kalau engkau lagi kepepet ini, lagi susah masalahnya, lagi sulit urusanmu, siapa yang kau sembah? Kata Qusaid, alladzi fis sama. Kalau aku lagi susah, lagi sulit, maka yang aku sembah cukup 1 yang ada di langit. Aku cukup menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebuah dalil bahwa Allah lah zat yang maha sempurna, semua makhluk butuh kepadanya. Ya, maka bukti kita bertawakal kepada Allah itu, jadikan Allah penolong kita. Jadikan Allah penolong kita. Ya, terkadang cara Allah menguji kekuatan iman dan akidah kita dengan cara Allah ngasih masalah kepada kita. Ketika kita ditimpa masalah, siapa yang pertama yang kita hubungi?
Artinya hati kita ini Pak, kalau kita lagi diuji, lagi ditimpa masalah, hati kita itu terkoneksi dengan siapa duluan? Ya, apakah dengan teman kita yang punya posisi? Apakah dengan saudara kita yang punya jabatan? Atau dengan Allah yang punya segalanya? Risalah semua nabi-nabi terdahulu mengatakan kepada kita, kata mereka, iza hazabahul amru sholat. Kami itu kalau punya masalah, kami sholat, kami ngadu kepada Allah. Sholat, yang ngadu kepada Allah. Karena di antara fungsi sholat itu kata Nabi kita, Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, fungsi sholat di antaranya ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat itu untuk kalian, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Jadi modal mengatasi masalah itu murah dan gratis Pak. Modalnya apa? Ambil air wudhu, ngadu sama Allah. Ya, maka Masya Allah ya, ini cara Allah untuk menguji kekuatan akidah kita. Bertawakal kepada Allah. Ya, kata para ulama kita, tawakal itu adalah ketika engkau melihat Allah satu-satunya penolongmu dan makhluk ini sudah tidak bisa lagi diandalkan. Apa yang tawakal? Ketika kita yakin Allah satu-satunya penolong kita dan makhluk sudah tidak bisa lagi diandalkan. Betul, kita minta tolong sama teman kita, akhi batun aneh dong. Betul, bisa kita minta tolong sama dia. Tapi hati yang gak boleh bersandar sama dia. Hati gak boleh bergantung sama dia. Hati gak boleh berharap kepada dia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebesar apapun harapan kita kepada makhluk, sebesar itu juga kekecewaan yang akan kita terima. Maka jangan pernah berharap kepada makhluk. Minta tolonglah sama dia, kalau dia mampu untuk menolong kita, tapi hati kita jangan berharap kepada dia, berharap kepada Allah. Ya. Maka kita punya keyakinan kalau kemudian dia bantuin kita, nggak bakal bisa dia bantuin kita kalau Allah yang tidak menggerakkan hatinya. Maka ini kunci datangnya pertolongan Allah. Kalau kita betul-betul bertawakal, Allah itu betul-betul akan mendatangkan pertolongannya. Saya ulangi, kalau kita betul-betul bertawakal, apa janji Allah? Allah betul-betul akan mendatangkan pertolongannya. Itu janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah tolong kalian. Terkadang pertolongan Allah itu datangnya di persimpangan yang terakhir. Terkadang pertolongan Allah itu datangnya di persimpangan yang terakhir. Udah mentok kita, udah pasrah, nah di situ datang pertolongan Allah. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang dikejar oleh bala tentara Firaun yang begitu besar, dan mereka siap untuk membunuh Musa alaihissalam beserta kaumnya. Ya, dikejar Musa sampai Musa di tepi lautan yang besar, udah mentok itu, udah nggak ada lagi harapan, udah pasrah kepada Allah, udah nggak ada lagi makhluk yang bisa diandalkan. Musa udah pasrah, udah terserah Allah mau gimana ini. Tapi di situ kemudian Allah merubah lautan menjadi daratan. Allah merubah lautan menjadi daratan. Laut itu terbelah dan Musa bisa melewatinya. Ya. Maka Allah yang hari ini kita sembah adalah Allah yang telah menolong Nabi Musa alaihissalam, dan Allah itu sayang kepada hamba-Nya. Minta tolong kepada Allah. Ya. Ada orang yang lagi sakit, dia datang kepada dokter, kata dokter, Pak, ini penyakit antum, Pak, mustahil untuk bisa sembuh. Antum mustahil bisa sembuh, Pak. Ini penyakit parah, ini mustahil bisa sembuh. Itu kata dokter. Karena memang manusia ini diberikan keterbatasan oleh Allah. Kita makhluk yang dhaif, kita makhluk yang lemah, kita terbatas. Banyak yang Allah ciptakan untuk kita itu mustahil. Tapi ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah tidak ada, makanya kita butuh kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan memang kadang-kadang pertolongan itu dia datang pada detik-detik yang terakhir, datang pada waktu yang sangat tepat. Ya, lihat bagaimana kemudian Allah menolong Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa di Gua Thur.
Nanti kita ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi lihat ini kondisi perjalanan ini membahayakan ini. Ini kalau perjalanan dilanjut ini membahayakan ini. Nabi mampir 3 hari 3 malam di Gua Thur. Nabi nginap di sana. Kemudian orang-orang kafir Quraisy dengan pedang-pedang mereka yang terhunus, mereka mencari Nabi SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq. Maka siap untuk membunuh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, "Lau kana ahadun minhum nadhara tahta qadamayhi." Ya Rasul, kalau seandainya di antara mereka itu ada yang melihat ke bawah, mereka lihat kakinya, orang-orang yang mengejar Rasul, ada di antara mereka yang melihat kakinya ya Rasul. La absarana, kelihatan kita ya Rasul, kata Abu Bakar. Tapi dia Rasul. Allah mungkin isnain, dia bukan kamu kira kita berdua, kata Rasul. Wallahu fariquha, ada Allah yang ketiga wahai Abu Bakar. Ada Allah yang ketiga. Tawakal sama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut. Allah itu bersama dengan kita. Masya Allah. Maka di antara bentuk sikap tawakal itu, Pak, berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah di setiap keadaan apapun yang menimpa kita. Karena kita kan manusia ini, Pak, diciptakan oleh Allah kan dengan sifat apa? Sifat keluh kesah. Nah, karena kita terlalu banyak memikirkan masa lalu dan terlalu banyak mencemaskan masa depan. Apa kadang-kadang menimpa kita? Kadang-kadang kita terlalu banyak takutnya ini. Tapi kalau kita udah masuk usia-usia sepuh ya, banyak takutnya, banyak khawatirnya, banyak cemasnya. Nah ini nih, ada satu doa. Ini doa ini sahih, hadisnya benar. Hadisnya dibawakan dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud. Nah doa sahih ini, antum baca ini. Ini doa fungsinya untuk hati kita makin tenang, dan agar yang kita cemaskan itu tidak terjadi. Baca doanya. Dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud ini doanya sahih. Ada dakwah dikatakan tidak boleh kita mengajarkan zikir, nggak boleh ngajarin doa kecuali wajib pakai dalil yang sahih. Nggak bisa pakai dalil yang maudhu' palsu, nggak bisa pakai dalil yang dhaif yang lemah. Ya, tapi wajib dalilnya sahih. Ini dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud. Jadi kalau antum ditimpa satu kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, dan agar hati kita tenang, dan agar yang kita cemaskan itu tidak terjadi, baca doa ini. Doanya singkat, padat, dan antum bisa langsung hafal doanya. Dan sering dengar doa ini. Apa yang dibaca katanya kita bacalah, catat dalam pikiran kita ya. Nanti ajarin sama keluarga di rumah. Bacalah kata Nabi, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Apa ya? Saya ulangi. Allahnya 2 kali. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Hadisnya terdapat dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud. Kita ulangi ya. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Apa kan? Allah Rabbi, Allah Tuhanku. La usyriku bihi syai'a, aku tidak mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun. Baca itu. Masya Allah. Dan yang nanti akan rasanya habis itu, ya Allah, hati itu tenang. Ya, tenang hati itu. Dan insya Allah apa yang kita khawatirkan itu nggak akan terjadi. Makanya berbaik sangka sama Allah. Ya. Makanya saya sebutkan Al-Ruhaili ketika beliau misi kajian di Masjid Quba, Madinah, beliau katakan di antara bentuk amal yang terbaik itulah husnuzon ilallah, berbaik sangka kepada Allah, karena Allah itu berada dalam prasangka hamba. Nah, di antara cara kita berprasangka apa itu? La usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi Tuhanku, la usyriku bihi syai'an, aku tidak mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita sudah meyakini Allah tidak kita persekutukan, jadi nggak akan ada di muka bumi ini sesuatu yang akan mendatangkan manfaat
Sesuatu yang akan mendatangkan mudarat enggak bakal terjadi kecuali Allah yang berkehendak. Semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau kemudian musibah itu tetap menimpa kita, berarti itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Nah, maka berbaik sangka kepada Allah. Minta tolong, ini doa untuk kita menghadirkan datangnya pertolongan Allah. Ya, kadang kita sakit-sakit dikit, udah pikir udah kemana-mana tuh, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, udah baca doa ini. Ya, ini doa kita meyakini Allah akan ngasih yang terbaik untuk kita. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh para sahabatnya, oleh generasi tabi'in, dan mereka tidak pernah meninggalkan doa ini. Nah, baca ini ya. Inilah dahsyatnya tawakal. Allah datangkan pertolongannya. Nah, maka jadikan Allah zat yang kita andalkan. Ya. Jadi boleh kita minta tolong kepada makhluk, tapi hati kita hanya bersandar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan penyakit. Ya, separah apapun penyakit kita hari ini, Pak, itu tidak sebanding dengan sakit penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu luar biasa sakitnya, Pak. Semua badannya habis, organ dalam, organ luar tubuhnya habis semuanya. Yang selamat dari organ tubuhnya itu cuma 2. Yang selamat itu cuma lidahnya sama hatinya. Dan itu yang dia pakai untuk berzikir kepada Allah. Tapi lihat bagaimana kemudian dia begitu sabar. Ayyub kesabarannya di atas kesabaran. Dia tak pernah ngeluh dia. Salah satu doa yang diabadikan curhatannya Ayyub kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan di surat Al-Anbiya ayat 84. Nah, kata ya Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dia enggak ngadu, dia enggak ngeluh, dia hanya curhat sama Allah. Anni masaniyad durru, ya Allah, hamba ini sakit ya Allah. Fisik hamba ini sakit ya Allah. Dan dia kata wa anta arhamur rahimin. Tapi Allah zat yang maha penyayang di antara penyayang-penyayang yang lainnya. Dan dengan kehendak Allah di detik-detik terakhir itu, di persimpangan terakhir itu, Allah turunkan pertolongan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, boleh jadi hari ini, kenapa kemudian pertolongan Allah itu jauh dari kita? Karena tawakal kita itu kurang totalitas. Ya, kan kita masih mengandalkan makhluk ini. Ya, kita masih mengandalkan kekuatan manusia. Tawakal kepada Allah. Ya. Ada satu kisah yang menarik. Ini kisah nyata. Terjadi di Saudi Arabia, di kota Riyadh. Ini kisah nyata. Para masyayikh di daurah-daurah mereka sering menyampaikan kisah ini. Jadi ada di Saudi itu, di Riyadh itu, ada seorang Syekhun Kabir. Syekhun Kabir itu artinya adalah orang tua renta. Syekh Kabir itu artinya adalah orang tua yang sudah sepuh. Dan dia seorang ghani, dia orang kaya raya nih. Dia kaya raya dia. Kemudian dia mengalami sakit gagal ginjal. Ginjalnya sakit. Kemudian dia umumkan sebuah iklan, pengumuman tahun 90 kejadiannya. Dia bilang siapapun yang mau mendonorkan ginjal sama dia, maka dia kasih hadiah 40.000 dinar. 40.000 dinar. Ya mungkin nilainya setara dengan lebih kurang mungkin 0,5 miliar gitu ya kalau dirupiahkan. Kemudian dia umumkan iklan itu, dia sebarkan di kaum muslimin. Kemudian iklan itu juga diterima oleh seorang gadis kecil, anak kecil, yang gadis kecil, dan dia tinggal di Mesir. Kemudian gadis kecil itu karena alasan ekonomi, maka dia ingin mendonorkan ginjalnya kepada orang tua itu. Kemudian orang tua itu dapat kabar, dia nggak tahu kalau yang ngasih ginjal itu adalah gadis kecil yang ingin berniat untuk mendonorkan ginjalnya. Kan di beberapa peraturan negara itu ada aturannya ya, tentang perbedaan usia atau yang lainnya gitu. Akhirnya si bapak tua ini kemudian dia berangkat dari Riyadh, dia berangkat ke Mesir. Dia nggak tahu nih kalau ini yang mau donor sama dia itu adalah gadis kecil. Nyampe di bandara di Mesir, dia langsung kemudian dia berangkat ya ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit dia bilang sama dokter, wahai dokter, boleh nggak izinkan aku untuk bertemu dengan yang mau donor sama aku? Izinkan aku untuk bertemu dengan dia. Diizinkan sama dokter itu. Udah silakan ke foto.
Dia berdiri di sebuah ruangan, dia ketemu. Ketika dia ketemu, kaget dia. Ternyata yang mendengarkan ginjal dia itu seorang anak kecil, gadis kecil. Nanya bapak tua ini, wahai anak, nah katanya kenapa kau ingin mendengarkan ginjalmu kepadaku? Kenapa? Apa alasannya? Kata anak kecil ini, Pak, ini karena alasan ekonomi. Ya, kami dihimpit dengan ekonomi yang sangat susah, keadaan kami susah. Dan orang tuaku butuh duit untuk memulai usahanya. Jika aku terima duit darimu, maka aku ingin kasih duit ini untuk kedua orang tua aku untuk memulai usahanya. Kemudian bapak itu dia menangis. Dia katakan, nah begitu bersihnya hati. Hatimu ini begitu bersih. Engkau adalah anak yang baik, engkau adalah anak yang soleha. Maka kata si bapak ini, ambil duit ini untukmu, dan tidak usah donorkan ginjal, enggak usah. Maka kemudian dia pulang. Dia bilang dia tawakal kepada Allah. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia kembali dari Mesir, dia kembali ke tempat tinggalnya di kota Riyadh. Satu pekan setelah itu kemudian dia kembali cek ginjalnya. Dan kemudian semua dokter mengatakan ginjalnya sehat. Allahu Akbar. Padanya Allah. Sepekan yang lalu saya kisah ini di masjid di daerah Jati Bening 2. Ada namanya Masjid Miftahul Jannah. Kalau Jati Bening 2 untuk turun ke bawah itu ada masjid besar namanya Miftahul Jannah. Saya cerita yang sama ini. Habis saya kajian demi Allah, itu ada ikhwan datang jemaah. Dia bilang, Ustaz, kisah yang tadi antum sampaikan itu persis dengan saya. Saya pernah mengalami hal yang sama. Ya, saya dinyatakan sakit ginjal, kata dia, udah masuk di ruang operasi, saya tawakal kepada Allah. Seserah kemudian, gimana Allah saja gitu. Ketika diperiksa terakhir kata dokter, sakit sebenarnya kok sehat, nggak ada masalah. Demi Allah, dia bersaksi. Maka Masya Allah jemaah, ya, maka boleh jadi pertolongan Allah itu jauh dari kita. Karena kita kurang bertawakal kepada Allah, yakin ya kita punya Rabb yang maha segalanya. Ya, kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah betul-betul akan mendatangkan pertolongannya kepada kita. Kita nih keluar rumah aja, kita keluar rumah, itu doanya udah doa tawakal ya Pak ya. Apa doanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Kata Nabi kita dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi kita, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Apabila seseorang keluar dari rumahnya, ngapain aja? Terserah. Kita keluar rumah, kita mau ke masjid, kita mau ke pasar, kita mau ke warung, kita mau bekerja. Kata Nabi, qala, bacalah. Keluar rumah bacalah. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Doanya doa tawakal kepada Allah. Apa respon malaikat kalau orang keluar rumah dia baca doa itu? Yuqalu lahu inna izin. Kalau kalian keluar rumah kalian baca doa itu, malaikat langsung respon. Apa kata malaikat? Uqita wa uqita wa ufita. Katakan ya Allah, ini orang ini bimbing dia ya Allah. Dia lagi bekerja ini, tunjukkan dia jalan yang benar. Bimbing dia kepada jalan yang benar, jauhkan dia dari segala bentuk kemaksiatan. Dibimbing oleh malaikat. Ya, melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau doa itu kita baca, kemudian kita jaga dia, ya Allah jaga dia. Kita tahu kita keluar rumah itu kalau tidak ada perkara yang bahaya akan menimpa kita, maka baca doa ini. Kita berulama bahaya yang dimaksud dari perkara-perkara yang sifatnya zahir maupun ghaib. Sekarang Pak, zaman makin canggih, teknologi makin tinggi, tapi santet di mana-mana, sihir di mana-mana. Orang tak senang dikit main santet. Kata Nabi kita nanti tanda-tanda akhir zaman ketika muncul banyak sifat hasad, dengki, iri di masyarakat, di dunia kerja, masya Allah. Orang nggak senang, mereka halalkan segala cara. Kata Nabi kita jaga diri kalian dengan doa ini, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dengan doa ini. Kalau mau baca, doa tawakal kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah. Kemudian apa yang terakhir? Ufita ya Allah, kata malaikat, cukup pada orang ini, cukup pada rezeki. Jika dia pulang bekerja, rezeki yang dia bawa itu sedikit, tapi kalau kita baca doa ini, insya Allah Allah cukupkan. Kalau Allah sudah cukup pada rezeki kita, rezeki itu berkah, yang sedikit itu tiga faedahnya. Kalau antum baca doa itu, antum bawa duit sedikit ke rumah,
Antum baca doa ini dan antum bawa rezeki yang halal, yang sedikit itu kata Nabi kita, yang sedikit itu akan mencukupkan. Yang sedikit itu akan menyehatkan. Nah, kita beli makanan, dikasih sama anak, insya Allah menyehatkan. Makanan itu akan jadi obat. Ya Allah yang berkehendak. Yang ketiga, yang sedikit itu insya Allah itu akan mensolehkan. Kita kasih anak-anak makanan, dimakan sama anak-anak, jadi darah, jadi daging, insya Allah mendorong mereka untuk beribadah kepada Allah. Bayangkan dari doa itu banyak manfaatnya. Makanya hati-hati kalau orang berani memasukkan harta yang haram ke rumah tangganya. Ya, ini asal muasal awal dari segala bentuk malapetaka di rumah tangga. Makanya ada yang pernah ngaji sama Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, ya Imam, aku selalu memberikan nasihat kepada istriku, nasihat kebaikan, tapi dia menolaknya, dia membangkang. Aku kasih anak-anakku nasihat, dia melawan, dia membangkang. Jadi Imam Hasan Al-Basri, Pak, apa nafkah yang telah engkau suapi untuk anak dan istrimu? Kalau engkau suapi keluargamu dengan sesuatu yang haram, sehebat apapun nasihatmu, la yanfa', tidak akan pernah bermanfaat. Nah, maka pakai prinsip Imam Syafi'i. Ya, yang lapar asal jangan pernah menyentuh yang haram. Yang haram itu nikmatnya sesaat, tapi kehancurannya setiap saat. Ya, jadi masa saat itu orang kan merasa kalau ngambil yang haram, dia merasa diuntungkan dari para koruptor itu. Ambil ini ya, dia merasa beruntung dia. Padahal Allah akan hina, Allah akan rampas dari apa yang pernah dia ambil. Dia pernah ambil duit orang 10 juta umpamanya, dia rampas lagi. Dia rampas lagi sama Allah. Mungkin dia dengan penyakit, ketika dia berobat lagi dari apa yang pernah dia ambil. Dibikin berantakan rumah tangganya, dibikin durhaka anak-anaknya sehingga dia harus mengeluarkan banyak. Ya, Allah tidak ada makan yang terbaik, itu makan yang Allah buat. Nah ya, maka ingat ya, yang haram itu tidak akan pernah menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, itu tipu daya syaitan. Makanya terlihat enak orang nikmat yang haram, padahal itu menjadikan kebinasaan. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, maka buah manis dari itu adalah sikap tawakal kita kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Ya, ya Allah Rabbuna, mari kita kuatkan tawakal kita kepada Allah. Dan tawakal itu adalah solusi yang terbaik dalam kehidupan. Solusi yang terbaik dalam kehidupan. Ada satu riwayat yang sahih. Riwayat ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari riwayat ini tentang kisah dua orang Bani Israel. Dua-duanya orang soleh, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Mereka melakukan transaksi hutang piutang. Jadi satu orang dia berhutang sama temannya, dia temui temannya, ya akhi, kata dia, wahai saudaraku, ini hadis sahih di kitab Sahih Bukhari ada di sini. Dia bilang, wahai akhi, kata dia, kasih aku pinjaman. Dia pinjam dan dia meminjam sebanyak 1000 dinar. Dia aku pinjaman, kata dia. Kemudian kata saudaranya, kata dia, oke, aku akan pinjam kamu. Kemudian kata saudaranya, datangkan kepadaku saksi. Dan kalau meminjam harus ada saksinya. Maka kata orang yang meminjam ini, kata dia orang soleh, dia bilang, wa kafa billahi syahida. Kata dia, cukuplah Allah yang menjadi saksi kita. Nah, kemudian orang apa? Orang yang meminjam ini, ya udah nggak apa-apa, kata dia. Kemudian dia tanya lagi, kata dia, kalau kamu ingin meminjam, datangkan jaminan. Dia minta jaminan. Dan coba lagi sama orang yang meminjam ini. Kata dia, wa kafa billahi kafila. Cukuplah Allah yang menjadi jaminan kita. Ya, ini mereka berteman ya. Tentu kalau antum pinjam meminjam, tentu secara kaidah kita harus ada saksi, harus ada apa catatannya gitu. Ini dia bersahabat ini. Maka kemudian temannya ini mengatakan, sadaqah, engkau benar. Ya udah, kata dia, transaksi kita ini cukup Allah jadi saksinya dan cukup Allah jadi jaminan. Kemudian dipinjam 1000 dinar. Tapi dipinjam 1000 dinar, kemudian orang itu pergi. Kemudian dia menyeberang di lautan, dia ingin pergi ke negeri seberang. Dia naik kapal, kemudian dia berangkat. Dan mereka berjanji nanti setelah 1 tahun uang itu harus dikembalikan. Ya.
Kemudian ketika masuk fi ajalin musamma, hari Jumatan fi ajalin musamma, ketika kemudian masuk waktu yang telah ditentukan, di mana uang harus dikembalikan di hari itu, kemudian yang meminjam ini kemudian dia sudah mengumpulkan duit untuk mengembalikan duit temannya ini, yang kemudian berada di seberang pulau. Kemudian dia tungguin kapal untuk ke sana. Dari subuh dia tungguin, gak ada satupun kapal. Gak ada satupun kapal yang mampir untuk menyeberang ke tempat itu. Bingung ya gimana ini? Tapi dia udah janji hari ini juga dia harus kembalikan uang itu. Dia nggak mau zalim, karena di antara bentuk sikap orang yang zalim adalah orang yang menunda-nunda membayar hutang. Karena tadi kita matul ghadir dzulmun, yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, itu kezaliman yang akan dituntut di hari kiamat nanti. Ada orang kalau minjam begitu ya, kadang-kadang kalau lagi minjam lemah lembut gitu kan. Tapi kalau lagi mengembalikan gimana Pak? Lebih galak dia gitu, lebih galak dia gitu. Masya Allah. Maka, Masya Allah, dia bingung dia. Gak ada kapal satupun yang datang di hari ini. Tapi dia udah janji hari ini harus kembalikan uangnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia potong, dia ambil kayu yang besar. Kayu besar itu dia lubangin kayu yang besar itu. Kemudian uang 1000 dia masukkan dalam kayu ini. Dia masukkan dalam kayu ini. Ini kisah dia di hadis Sahih Bukhari hadis ini. Dimasukin sama dia uang 1000 dinar itu, kemudian dia tulis surat. Dia bilang ini adalah uang dariku, kata dia di surat, dan Allah sebagai saksi dan Allah sebagai jaminan. Kemudian dia tutup dengan kayu yang lain. Kemudian dia pasrah, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dia aku serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menyerah, aku pasrah kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian dia hanyutkan ya kayu itu di sebuah lautan yang sangat luas. Kemudian orangnya yang meminjamkan uang ini, dia udah nunggu dia di pinggir pantai. Dia nggak ada yang datang, orang ini nggak ada kapal yang datang. Kemudian dia dihampiri oleh sepotong kayu itu. Kemudian dia ambil kayu itu, dia ke rumah, dia belah kayu itu, dan niatnya dari awal kalau itu mau dijadikan kayu bakar. Kemudian dia kaget, Masya Allah, Allahu Akbar. Di kayu itu kemudian apa? Ada uang dia, ada harta dia, 1000 dinar, dan kemudian ada surat dari temannya. Lihat. Ini kisahnya dari ikhwan. Ya, ini bukan dongeng sebelum tidur. Ini kisah nyata. Allah berkehendak. Ya. Dia udah pasrah dia. Dia mengatakan ini adalah ikhtiar, ini adalah usaha dia. Bagaimana di hari itu dia janjikan, dia harus menepati janjinya. Ya, dia hadirkan kayu itu. Masya Allah. Dan kemudian dibuka ternyata isinya apa? Itu harta yang pernah dia pinjamkan. Masya Allah. Maka tawakal itu Pak, konsep itu bukan ilmu manusia. Ya, Allah yang berkehendak. Yakinlah dengan Allah. Kalau kita pakai ilmu manusia Pak, mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yakin dan insya Allah dan Allah itu maha besar, Allah maha segalanya, dan Allah yang kemudian berkehendak ya sesuai apa yang Allah inginkan. Mudah-mudahan tema ini semakin menguatkan keimanan kita, ya semakin mengokohkan ibadah kita, dan semakin memperkuat ukhuwah persaudaraan kita. Nah, itu saja. Nanti kita kalau ada yang ditanyakan mungkin ba'da azan ya kita tahu sesuatu yang ditanyakan. Kalau ada yang nanti kita langsung menegakkan ibadah sholat. Sudah azan ya? Oh belum? Oh semuanya lagi. Ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Maka wahai tawakal kita kepada Allah. Ya, perkara tawakal itu juga berkaitan dengan bagaimana kemudian kita yakin dengan apa yang Allah janjikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala bisa Nabi yang mulia, "Lau annakum tatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya bertawakal, maka la razaqakum, maka Allah pasti ngasih rezeki kepada kalian. Seperti Allah ngasih rezeki kepada seekor burung. Ya, burung yang kemudian dia kemudian terbang di pagi hari, ya kemudian dia pulang dalam keadaan yang kenyang. Seekor burung. Ya, maka kalau kalian bertawakal kepada Allah, maka Allah akan kasihkan rezeki seperti Allah ngasih rezeki kepada seekor burung yang dia terbang dalam keadaan lapar di pagi hari, kemudian dia pulang dalam keadaan kenyang. Ya, maka kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah betul-betul akan mendatangkan pertolongannya. Lihat ketika Nabi Yunus ya masuk ke dalam perut ikan,
Jadi yang maksud perbaikan itu gimana? Dia mengalami 3 kegelapan. Kegelapan malam hari, kegelapan di dasar laut, kegelapan dalam perut ikan. Jadi itu akal makhluk. Dia hanya berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kemudian Allah kata Allah, ya, laula kana minal musabbihin la labisa fi batni hadha yawma yub'atsun. Kalau Yunus itu enggak bertawakal kepada Allah, maka dia akan selamanya dalam perut ikan itu sampai nanti kiamat ditegakkan. Nah, dari ketika dia tawakal, Allah datangkan pertolongannya. Nah, barakallahu fiikum. Ya, silakan kalau ada yang mau azan.
Ada yang mau ditanyakan Pak? Nah, silakan Pak. Kalau yang nanya, boleh nanya apa Pak? Insyaallah. Ya. Nggak ada. Nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh Pak. Kalau Pak. Ya, terkait dengan tadi cerita apa yang orang di bening ya. Oh iya, iya betul Pak. Dia pengakuan dia. Ya, cerita sedikit. Saya pernah mengalami ya saja. Masya Allah. Jadi saya waktu itu sering bolak-balik masuk rumah sakit. Jadi Masya Allah. setahun 2 kali Ustaz. Setahun 2 kali. 6 bulan masuk. Saya langganannya itu Tapre, anak apa itu Hermina. Masya Allah. Baru rumah sakit dari 2 minggu kan. Oh. Saya akhirnya bingung kenapa ini. Akhirnya dirujuk dari salah satu dirujuk ke rumah sakit di apa itu namanya di RSUD Fatmawati. Saya di MRI pakai MRI masuk kapsul belanja pakai itu. Ini udah kayak orang mati ini banget. Pasrah aja udah. Akhirnya suruh balik lagi MRI hasilnya dibawa ke dokter nanti balik lagi. Akhirnya dikasih lihat bahwa saya harus dioperasi. Karena katanya si paru-parunya itu separuh ada pasir, banyak pasir harus dipotong. Hatinya atau paru-parunya harus dipotong separuh. Satu itu, yang kedua empedunya juga sudah parah. Saya takut saat mau dioperasi kan takut. Saya mikir dulu lah. Ya kita usaha karena nyatanya. Saya waktu itu udah pasrah lah istilahnya, bingung karena kok nggak sembuh gitu kan. Akhirnya saya coba minum Milagros karena air zam-zam kan susah ya. Milagros. Terus saya coba minum air kelapa hijau. Selama mungkin 2 minggu lah. 2 minggu. Pas kejunya balik ke sana ke Fatmawati. Diperiksa lagi Pak, MRI lagi kan, cek lagi. Biasa balik lagi ngantri lagi atau BPJS tak, jadi lama banget. Sampai sana, terakhir ke sana udah pasrah mau dioperasi tapi saya tetap nggak mau itu. Dokternya kan heran gitu. Kok udah bersih gitu hasilnya, gitu. Saya juga kaget. Kok bisa bersih gitu. Bener-bener nggak masuk akal gitu. Tapi itu jadi Allah, Masya Allah. Iya. Cerita aja. Iya, luar biasa Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Insya Allah kisahnya Insya Allah semakin meneguhkan kita ya Pak ya, dengan sebuah persaksian yang luar biasa ya. Jadi itu ya yang tadi kita sampaikan, terkadang apa? Pertolongan Allah itu didatangkan ketika kita itu sudah berada di persimpangan terakhir gitu. Ketika kita udah mentok, udah nggak ada lagi gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita berobat ke dokter, ikhtiar manusia itu ya Pak ya. Apalagi sakit, datang di rumah sakit, berobat ke dokter ya. Jangan sampai kalau kita sakit kita menempuh jalan yang Allah haramkan ya. Ada orang kadang berobat ke dukun gitu ya, jangan ya. Jangan sampai kita sakit, akidah kita tergadaikan. Udah berobat ke dokter, berobat ke hal yang kemudian logis ya kan banyak. Nanti kita kalau sakit beliau ijamah, beliau berbekam gitu ya. Nah ini kan ikhtiar manusia boleh untuk pakai alternatif yang kemudian apa? Yang tidak menyimpang ya dari tauhid, dari akidah. Nah, sekarang banyak pengobatan ya, ada hijamah, ada minum herbal gitu ya. Kalau kita nggak mau rumah sakit namanya, ada sekarang ada gitu totok ya, totok punggung gitu. Itu kan logis itu, ilmiah kan. Nah itu bisa kita tempuh sepanjang tidak menyimpang ya, atau pijit mulut gitu ya. Nah gitu mungkin pada titik-titik saraf, akupuntur atau apa itu kan tidak menyimpang. Nah, tapi kalau tiba-tiba kita yang sakit perut gitu kan, disuruh apa, motong ayam hitam di atas kuburan, nah itu menyimpang gitu ya. Gak ada kaitannya jauh ya, karena kalau Allah ngasih kita penyakit itu tujuan Allah untuk menghapuskan dosa masa lalu kita, kan? Dengan menempuh jalan yang Allah haramkan ya. Alhamdulillah itu luar biasa ya. Jadi apa, sakit itu sebuah kenikmatan sebenarnya, karena tujuan orang sakit itu ya itu karena Allah sayang, jadi akan terjadinya oleh Allah ya. Nah, saya rasa semua kita punya pengalaman-pengalaman yang menarik semuanya ya. Maka ingat ya, yang kita kuatkan tawakal kepada Allah. Jadi apapun yang menimpa kita tawakal sama Allah. Makanya kan ada sebuah kaidah ya. Kita kan kalau kita ada hal-hal yang baik menimpa kita, apa yang kita baca? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Kalau ada hal yang diperlukan pada itu, alhamdulillah dari nikmati dari musawwir. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya semakin sempurna kebaikan. Tapi kalau ada perkara yang buruk menimpa kita, maka kita baca alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan semua keadaan. Terkadang Pak, apa yang hari ini kita sesali menjadi sesuatu yang kita syukuri di masa yang akan datang. Kalau kejadian itu kita respon dengan keimanan. Apa yang pernah kita sesali menjadi sesuatu yang kita syukuri di masa yang akan datang kalau kita respon dengan keimanan. Jadi prasangka kita harus kita alihkan gitu. Ya Allah, ini musibah yang Allah berikan. Ya, ini penyakit yang Allah berikan, berbaik sangka sama Allah. Ya, Allah ingin menghapuskan dosa makhluk, ingin mengangkat derajat kita, maka nikmati ujian itu ya. Nah, karena Allah ingin dekat dengan kita, karena Allah sayang sama kita. Karena Nabi kita di hadis Sahih Muslim, "Idza ahabballahu li'abdihi ibtala." Kalau Allah itu sayang kepada hambanya, Allah itu pasti akan mengujinya, diuji oleh Allah supaya dia rindu dengan Allah. Ya. Nah, makasih Pak Jazakallahu khairan. Baik jemaah semuanya, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nafa'allahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal 'amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.